karena situasi kita ya masih pandemik. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Allah tentang iman. Iman yang menyelamatkan. Nah, memang sepertinya ada pertentangan antara iman dan perbuatan. Ya, seolah-olah yang berkata aku punya iman tidak perlu berbuat baik. Atau yang berbuat baik seolah-olah berkata ini yang terpenting, tidak perlu iman. Atau yang punya iman berkata cukup punya iman. Tetapi yang berbuat baik berkata tidak, harus berbuat baik. Dan berbuat baiklah maka seseorang diselamatkan. Tapi satu sisi berkata tidak, iman yang menyelamatkan. Nah, apakah kedua ini bertentangan? Kalau kita belajar firman Tuhan sebenarnya tidak bertentangan tapi selaras. Jadi orang yang beriman melakukan perbuatan yang baik. Tetapi ketika orang tidak melakukan perbuatan yang baik dan kemudian berkata aku beriman, apa betul dia beriman? Apa betul iman ini akan menyelamatkannya? Nah, ini yang menjadi persoalan dan hati-hati dengan pengajaran yang terjadi saat ini. Satu sisi sepertinya hanya menonjolkan iman saja. Titik. Untuk keselamatan betul. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Imanlah yang menyelamatkan kita. Tapi iman yang bagaimana? Nah, di sisi lain ada pengajaran yang berkata enggak, iman plus perbuatan. Nah, kalau iman plus perbuatan berarti sepertinya ada jasa kita, perbuatan kita merupakan menjadi jasa untuk keselamatan kita. Tentu ini tidak benar. Apakah kemudian kita tidak perlu berbuat baik? Kebenaran firman Tuhan hari ini, tunjukkan imanmu. Tema kita, tunjukkan imanmu. Saudara bisa menunjukkan iman saudara? Saudara bisa menunjukkan jati diri saudara sebagai orang beriman? Sebagai orang percaya? Sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Yakobus menyampaikan kebenaran ini untuk kita. Yakobus pasal yang kedua ayat 18 berbunyi demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Sepertinya ada pertentangan. Ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Oke, kamu punya iman, tapi aku punya perbuatan. Ya, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah iman, ya tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Jadi orang itu tadi berkata, aku punya iman. Tolong dong tunjukkan dari perbuatanmu. Harus engkau membuktikan bahwa kau punya iman. Perbuatan yang bagaimana? Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Bisa enggak kira-kira begitu? Kalau engkau hanya menonjolkan imanmu saja, tetapi tidak melakukan sesuatu, apakah itu betul? Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi bagian terakhir kita lihat, aku akan tunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi perbuatan-perbuatan yang aku lakukan ini adalah perbuatan-perbuatan orang beriman. Tetapi jika engkau hanya berkata engkau punya iman, kemudian engkau tidak melakukan sesuatu, apa benar iman semacam itu? Itu kira-kira. Jadi di sini penekanan daripada Yakobus adalah supaya tidak hanya sekedar berbicara saya punya iman. Jangan sekedar kita berkata saya pengikut Kristus. Jangan sekedar kita berkata saya orang Kristen. Papa, mama Kristen, opa, oma, opung, eyang, buyut sudah Kristen. Kemudian otomatis kita Kristen. KTP kita mungkin. Tetapi apakah kita memiliki iman yang bisa kita praktekkan? Tunjukkan imanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah ada manfaatnya jika kita hanya sekedar berkata saya memiliki iman? Hanya sekedar pengakuan saja. Jelas tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya.
Jangan bangga kalau melihat angka-angka kekristenan yang cukup luar biasa, besar jumlah orang Kristen. Jangan bangga. Belum tentu mereka ini punya iman yang dapat mereka buktikan dari perbuatan mereka. Jadi ada semacam ujian dalam iman itu. Apakah betul kita memiliki iman? Kalau saudara nanti baca di pasal sebelumnya, pasal 1, tentang ujian iman, ya, menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan untuk ujian iman. Apakah betul kita adalah orang yang beriman? Pertanyaannya, apakah iman itu dapat ditunjukkan? Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dapatkah Bapak Ibu menunjukkan iman saudara? Atau sudahkah menunjukkan dalam hidup hari lepas hari bahwa saudara, Bapak Ibu adalah orang beriman itu? Amin. Sudah ketika orang lain, saudara kita yang lain, tetangga yang lain, teman kerja kita yang lain melihat, oh benar, dia orang beriman. Oh benar, dia orang percaya. Dari mana mereka tahu? Dari perbuatan kita hari lepas hari. Dan Rasul Paulus berkata bahwa kita orang percaya ini adalah surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Ya, jadi tidak hanya sebatas label saja kita Kristen. Tidak sebatas atribut kita adalah atribut kekristenan. Tetapi bagaimana hidup kita hari lepas hari. Di sini kita harus mempertontonkannya, menunjukkannya, ya, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang beriman. Tunjukkan imanmu. Kita siap menunjukkan iman kita, amin. Amin. Ketika orang lain melihat keluarga kita, oh betul, keluarga itu keluarga beriman. Oh saudara saya itu adalah orang beriman, luar biasa. Misalnya, dalam menghadapi pergumulan yang berat, banyak orang yang stres. Kita juga ada dampak daripada kesulitan ekonomi yang luar biasa. Nah, kemudian saudara sudah tidak bekerja. Ya, uang sudah sangat menipis. Tetapi saudara masih bisa memuji Tuhan. Wajahnya masih ceria. Ya, masih ada kebahagiaan. Sementara orang lain sudah menangis, sudah menjerit, sudah ngomel-ngomel, sudah stres. Tapi ketika orang melihat saudara, masih tetap ada sukacita. Kenapa? Karena saudara masih memiliki pengharapan di dalam Yesus. Amin. Siapa dalam minggu ini wajahnya berseri-seri, ada sukacita? Coba angkat tangan. Tidak ada? Bah, gawat kali kita. Oh ada, 1, 2, amin, amin. Oke, kalau begitu ada yang wajah mulai cemberut, stres, ngomel-ngomel minggu ini angkat tangan. Ada juga ya. Ya. Nah kira-kira, karena ada angkat tangan, waktu ya orang melihat wajah kita, wajahnya sedikit berkerut, keras, kemudian ngomel-ngomel, kira-kira orang melihat kita orang beriman enggak? Halo, kira-kira orang melihat kita orang beriman enggak? Saya pikir enggak. Mereka akan berkata, ih ngeri kali. Tadi saya melihat ada ya ilustrasi di YouTube ya. Ada tentara lagi makan. Waduh, lagi makan gak ada senyum. Makan. Nah, terus dikasih tahu sini. Terus temannya bilang, makan aja marah, apalagi gak makan. Makan nasi aja marah. Apalagi lagi marah. Paham ya? Saudara kalau makan senyum atau marah enggak? Pernahkah saudara makan tapi emosi, marah? Enggak berdoa duluan berarti. Ya, halo. Dimanapun kita berada, tunjukkan bahwa kita orang beriman. Amin. Mengapa kita harus menunjukkan iman kita dari perbuatan itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman memang harus kita tunjukkan dari perbuatan kita. Harus kita praktikkan. Ayat 14 berkata begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini mulai kita masuk. Seperti ada pertentangan.
Sekali lagi, bukan pertentangan, tetapi satu penegasan bahwa orang yang mengatakan dirinya sebagai orang beriman, pastilah dia lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi bukan perbuatan baik itu menyelamatkan dia, tetapi imannya. Oleh karena dia beriman, dia lakukanlah hal yang baik. Dapatkah iman yang tidak berbuat apa-apa itu menyelamatkan dia? Yakobus katakan, kalau engkau hanya berkata engkau punya iman, mengatakan bahwa ia punya iman, tapi tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat apa-apa, tidak ditunjukkannya bahwa dia orang beriman itu. Dari perbuatannya itu loh. Oh, hidupnya tetap kacau. Tetap hidup yang lama, berkata dia sebagai orang yang sudah lahir baru, orang percaya, orang Kristen. Tapi hari lepas hari, kata-katanya menyakitkan, menyedihkan orang lain. Tindakannya, menghukum orang, menganiaya orang, menggosipi orang, tidak mau mengampuni. Lah, kira-kira apakah orang ini adalah orang beriman? Diragukan tentang imannya. Ini yang dimaksud. Tetapi kalau dia melakukan hal yang baik, orang itu tadinya penjahat, orang itu tadinya penodong, orang itu tadinya melakukan hal yang jahat. Kok sekarang dia setia beribadah? Kok sekarang dia jadi pelayan Tuhan? Nah, berarti dia telah membuktikan dia orang beriman. Ada perubahan dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian dia lakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik inilah yang menunjukkan bahwa dia orang beriman. Jadi tidak cukup kita hanya berkata, saya orang beriman, saya orang Kristen. Saudara, perhatikan. Ilustrasi yang disampaikan seperti ini, ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ada orang yang kedinginan. Kita punya pakaian. Tapi kita hanya berkata saja, ya kau pakaian ya, pakai pakaian hangat ya. Tapi pakaian itu tidak kita berikan. Maka perkataan kita yang berkata pakai pakaiannya tidak ada gunanya. Lebih baik enggak usah ngomong. Padahal kita bisa melakukannya. Tapi kita tidak lakukan. Hanya bicara saja. Kemudian kita berkata makan ya sampai kenyang supaya kau kuat. Padahal kita tahu dia tidak punya makanan. Kita punya potensi untuk memberi dia makan. Tapi kita tidak beri dia makan. Cuman bicara saja. Makan ya sampai kenyang supaya kau kuat. Jangan. Itu tidak ada gunanya. Lebih baik diam saja. Itu gambarannya dikatakan di sana. Kalau hanya sekedar bicara saja. Tidak ada aksi. Itu adalah sesuatu yang tak berguna. Itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu sesuatu yang tidak berfaedah. Ya. Kita hanya berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Ngomong doang. Kita tidak berikan dia makanan, kita tidak berikan dia baju. Apa artinya perkataan kita yang berkata maka kau akan kuat, kau akan sampai di sana, tubuhmu akan hangat, sementara baju kita tidak berikan, makanan kita tidak berikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka di ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, kita katakan aku percaya, tapi tidak ada langkah konkret menunjukkan kepercayaan kita. Kita tidak akan mendapatkannya. Ada orang yang menggambarkan ya seperti seorang yang di terminal yang berseru-seru
di terminal, katakan ini Surabaya, 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 bis ini ke Surabaya. Kemudian ada penumpang mau ke Surabaya dan bertanya, betulkah bis ini ke Surabaya? Iya, betul. Mau ke Surabaya? Iya, saya mau ke Surabaya. Ini busnya, naiklah. Tapi orang itu tidak mau naik. Tapi dia percaya, oh saya tahu, bis ini akan ke Surabaya. Tapi dia tidak mau naik. Disuruh naik gak mau. Kira-kira nyampe gak dia ke Surabaya? Hanya di terminal umum saja. Dia tidak akan sampai. Saudara tanya kepada dia, engkau tahu tadi bus itu ke Surabaya? Iya, saya tahu. Percaya bahwa engkau akan sampai ke Surabaya? Kalau naik bus itu, percaya. Apakah engkau akan sampai? Tidak. Mengapa engkau tidak naik? Di sini masalahnya rupanya. Hanya sebatas pengakuan saja, tapi tidak ada langkah, tidak ada gerakan, tidak ada perbuatan yang kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita punya iman. Itu adalah iman yang mati. Hati-hati. Jangan sampai selama ini kita mengaku sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, tapi sebenarnya kita punya iman yang mati, yang tidak bisa menyelamatkan kita. Karena tidak ada pertobatan dalam hidup kita. Kita asik dengan kehidupan yang lama. Perbuatan kita tak satu pun dipandang oleh orang lain. Sesuatu yang baik yang kita lakukan. Ketika orang melihat kita, mereka melihat sesuatu yang jahat, yang tidak baik. Bagaimana mungkin kita berkata, aku punya iman yang menyelamatkan aku. Maka dalam Matius pasal 7 itu, mereka sudah berseru di dalam nama Tuhan. Mereka melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Tapi ingat, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau yang melakukan kejahatan. Nah, rupanya hidup mereka jahat. Ini penting bagi kita. Di akhir zaman ini, tidak cukup kita berkata saya orang Kristen. Tidak cukup kita berkata saya pengikut Kristus. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang Kristen yang memang memiliki iman. Di mana iman itu mereka pertontonkan. Ditunjukkan iman mereka dari perbuatan mereka. Inilah iman yang menyelamatkan itu. Inilah yang menjadi contoh ya bagi orang-orang lain. Sehingga orang melihat bahwa betul di dalam kehidupan orang beriman itu ada perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita memiliki iman yang mati. Jangan hanya sebatas kata-kata saja. Jangan hanya sebatas slogan saja sebagai pengikut Kristus. Tetapi harus kita buktikan. Ada banyak orang yang kita tahu persis perkembangan akhir-akhir ini. Kampung-kampung Kristen. Di sana semua orang Kristen, tapi saya melihat tampaknya tidak ada iman. Kenapa? Karena ketika ada masalah, ada pergumulan, ada orang lain yang menawarkan sesuatu, mereka terima dan mereka tinggalkan Yesus. Mereka tidak punya iman. Kristen iya. Kalau orang itu beriman, dia buktikan apapun ditawarkan dalam hidupnya untuk menggantikan imannya, dia tidak akan mau. Sebab iman itu melekat dan dipraktekkan dalam hidupnya. Ya, iman itu membawa kita siap mati demi iman kita. Amin. Amin. Saudara siap mati? Amin. Halo? Ragu-ragu? Lihat. Bagaimana saudara? Saya. Adakah iman kita adalah iman yang berkualitas? Jangan sampai iman yang mati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus praktekkan? Karena tidak dibutuhkan kalau hanya sebatas kata percaya saja. Tidak hanya sekedar percaya saja. Oh percaya, saya percaya, saya percaya. Tidak dibutuhkan. Perhatikan di ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Kau percaya ada Allah, itu baik. Kau percaya ada Tuhan, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Setan pun percaya ada Tuhan. Ingat waktu peristiwa di Gerasa. Ada orang yang kerasukan setan.
Dan waktu Yesus datang, setan-setan mengenal Yesus. Roh jahat itu berkata, apa urusanmu dengan kami, hai anak manusia? Waktu kami belum tiba. Suruhlah kami pergi ke babi-babi itu. Setan kenal siapa Yesus. Setan percaya kepada Yesus. Tapi setan tidak mau menyembah Yesus. Itu persoalannya. Tidak tunduk kepada Allah. Persoalannya setan tidak mau menyembah Allah. Tidak mau melakukan perintah Allah. Tidak taat kepada Allah. Dia melakukan hal yang jahat. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang beriman. Tetapi perbuatannya adalah jahat. Diragukan imannya. Diragukan. Sebenarnya orang ini percaya atau tidak. Orang beriman atau tidak. Mungkin dia orang Kristen. Tapi belum tentu orang beriman. Iman yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak cukup sekedar percaya.